Prabu Arjuna Sosrobau, seri 235, Romo Bargowo. Kesatria yang tersisa semakin ternganga. Saudara-saudaranya telah tewas meregang nyawa. Dalam keadaan demikian, menjadi begitu mudah bagi Romo Bargowo untuk mewujudkan sumpahnya. Kapak besarnya kembali terayun. Sepasang belati mencoba menangkisnya, menyilang di depan dada. Namun ayunan kapak besar itu terlalu kuat di tangan seorang yang sakti mandraguna. Yang terjadi sungguh gegirisi. Dua bilah belati itu seakan hanya sepasang lidi. Kedua belati pun terlepas dari tangan kesatria itu, dan dadanya tak mampu menghindar dari tebasan kapak besar yang terbuat dari besi baja hitam. Dada pun terbelah, darah muncrat, alun-alun semakin memerah. Au! Hanya terdengar keluhan singkat. Dua bilah belati sempat dipungut oleh Romo Bargowo. Para prajurit di tepi alun-alun sempat berteriak, "Awas!" Namun terlambat. Belati-belati itu telah melesat sangat cepat. Sekejap kemudian menghujam dalam di perut dan lambung dua orang kesatria Wangsa Hehaya. Wah, keparat! Hanya itu yang keluar dari mulut salah seorang kesatria. Kemudian ia terkapar di rerumputan alun-alun yang sudah tidak hijau lagi itu. Sedangkan kesatria yang seorang lagi terdorong kuat oleh laju belati. Ia terjengkang ke belakang, tak sempat mengadu dan tak mampu bangkit lagi, tewas. Para kesatria yang menyerbu Romo Bargowo belakangan kini tak tersisa, semua telah berkalang tanah. Suasana alun-alun kembali tintrim, amat mencekam. Amisnya darah manusia yang membasahi alun-alun mengundang puluhan burung gagak yang hitam legam. Burung-burung itu berputar-putar di atas alun-alun. Namun karena masih banyak para prajurit di sekitar alun-alun itu, gagak-gagak itu tak berani menukik turun. Namun suara gaduh membuat semakin miris suasana di alun-alun. Kau, tret, 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 tret. Kau, tret, 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 tret. Kau. Namun lajunya waktu tak bisa dicegah. Sang mentari telah temaram di ujung senja. Romo Bargowo tak ingin membuat keributan di malam hari. Ia segera melangkah pelan namun pasti meninggalkan alun-alun. Tidak ada yang berani menghalangi kepergiannya. Justru mereka berharap hantu di siang bolong itu segera pergi. Tanpa menoleh kiri kanan, Romo Bargowo yang menenteng gandewo dan anak panah dan juga kapak besarnya segera meninggalkan alun-alun. Setelah para prajurit yang tidak menjadi korban keganasan Romo Bargowo yakin bahwa hantu yang menakutkan itu telah pergi, mereka berani memasuki alun-alun. Burung-burung gagak pun pergi menjauh karena banyaknya orang yang memasuki alun-alun. Para Nayaka Praja pun segera berdatangan ke alun-alun. Bulu kuduk mereka merinding menyaksikan begitu banyak jasad yang bergelimpangan. Tak sedikit yang masih hidup mengerang kesakitan. Mereka mengutamakan menolong mereka yang sangat kesakitan untuk segera dibawa ke panti rawat di dekat keraton. Mendengar erangan kesakitan di mana-mana membuat hati bagi disayat sembilu. Tangis pilu segera menyelimuti seluruh alun-alun. Para istri kehilangan suami tercinta, banyak anak kehilangan bapak, para kerabat kehilangan saudara dekat, para sahabat kehilangan kawan sejawat. Duka lara
nestapa menyeliputi seluruh negeri. Ratusan jasad belum dirukti. Ratusan korban belum mendapatkan pertolongan. Bau anyir dari alun-alun menyebar ke seluruh kota raja. Itu adalah bau darah manusia. Warga kota yang mendengar cerita tak bisa membayangkan betapa ganasnya seorang Romo Bargowo. Romo Bargowo sungguh menjadi momok bagi seluruh warga kota raja. Sementara itu, di luar pertapaan Dewosono, di tepi sebuah hutan, satu bergodo prajurit sibuk mencari jasad Prabu Hehaya. Seluruh tepian hutan sepanjang jalur jalan yang dilalui oleh Prabu Hehaya telah disisir habis. Namun tidak diketemukannya, hanya ceceran darah ada di mana-mana. Ketika mereka sedikit masuk ke dalam hutan, alangkah terkejutnya ketika didapati sobekan-sobekan kain yang diduga adalah milik Prabu Hehaya. Mereka menduga bahwa jasad Prabu Hehaya telah menjadi bancaan hewan buas di tengah hutan itu. Bersambung. Hanya karena nafsu seseorang kepada seorang wanita, yang kebetulan adalah seorang raja, yang menanggung akibatnya warga seluruh negeri.